percaya kepada Yesus, Yesua. Yesua HaMashiach, bagi kalian yang percaya kepada Yesua HaMashiach, padahal dia sudah menebus kalian dari alam maut, yaitu dosa. Pertanyaan saya, apakah kalian akan mati? Kami memang ya nanti maksudmu kami akan mengalami kematian daging, gitu maksudmu? Ya, pokoknya kematian lah. Mati nggak kalian? Jangan merokok kamu, Dek. Siapa yang merokok? Itu ada suara mancis mau kamu hidupin. Mana ada kayak gini? Nggak merokok, aku nggak ada merokok. Saya bukan perokok. Oke, jadi gini, Dek. Tuhan Yesus HaMashiach berfirman di Matius 16 ayat 18. Begini firman-Nya. Aku Matius akan berapa? Matius 16 ayat 18. Ini Dan kan, aku pun berkata kepadamu bahwa engkau adalah Kefa, yaitu Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku, umatku, kehilatku. Dan gerbang-gerbang alam maut tidak akan kuat menahannya. Artinya gini, Dek. Nah, tolong di-mute dulu ya. Sebelum Tuhan Yesus HaMashiach disalib, mati dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus umatnya dari alam maut, orang-orang yang meninggoy itu, Dek, tubuhnya memang kembali menjadi debu tanah, tapi rohnya masuk alam maut. Nah, alam maut itu adalah nyala api. Sehingga, Dek, karena Tuhan Yesus HaMashiach telah menebus kita dari alam maut, dari hukumnya sendiri, maka kalau kami meninggoy, Dek, dalam Tuhan Yesus HaMashiach, tubuh kami memang kembali menjadi debu tanah. Tetapi roh kami tidak akan masuk lagi ke dalam alam maut. Namun roh kami akan masuk ke Firdaus. Itulah kenapa Tuhan Yesus HaMashiach berfirman bahwa umatnya itu tidak akan masuk alam maut. Karena alam maut itu nyala api. Orang yang masuk ke sana itu menderita, Dek, menjerit kesakitan seperti yang sudah diceritakan oleh Tuhan Yesus HaMashiach di Lukas 16, ketika ada orang kaya dan orang miskin meninggoy. Orang kaya ketika meninggoy, rohnya masuk alam maut, dia menderita kesakitan di sana. Sedangkan orang miskin yang telah meninggoy itu dia masuk Firdaus, ke pangkuan Abraham. Makanya kami itu kalau meninggoy, kami akan masuk ke pangkuan Abraham. Pangkuan Abraham itu menggambarkan taman Firdaus Elohim. Di sana itu damai, nyaman, tentram. Kalau dinyala api itu dalam maut itu sengsara, menderita. Nah, kami tidak akan masuk ke situ lagi. Sedangkan roh kami masuk ke Firdaus, menunggu nanti di hari zaman kebangkitan kembali dalam tubuh kemuliaan. Sehingga di hari zaman kami akan dibangkitkan dalam tubuh yang mulia, tubuh kemuliaan, dan kami akan bercahaya seperti cakrawala di langit. Daniel 12 ayat 1-3. Sedangkan kamu, Dek, yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus HaMashiach, Wahyu 21 ayat 8, kalau kamu meninggoy, kamu masuk alam maut. Ketika kamu juga nanti dibangkitkan dari zaman, kamu dimasukkan ke dalam lautan api dan belerang. Itulah kematian yang kedua. Sudah jelas? Oke, baik. Giliran saya menanggapi. Kalau Yeshua HaMashiach sudah menebus kalian dari dosa, ya, sehingga kalian tidak akan lagi masuk ke dalam maut secara fisik, secara keseluruhan, melainkan hanya fisik ataupun daging. Pertanyaan saya, ketika Yeshua HaMashiach itu meninggal, apakah yang mati ini adalah sepenuhnya atau hanya kedagingannya saja? Jawab dulu. Baik. Sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di 1 Korintus 11 ayat 26-29, yang mati itu tubuhnya, Dek. Rohnya tidak pernah mati, Dek. Rohnya itu hidup, berkuasa, maha hadir.
Makanya 1 Petrus 3 ayat 19 sampai 20, waktu Yesua HaMasiah tubuhnya mengalami kematian, rohnya masuk ke alam maut. Di alam maut dia menyatakan kemenangan, dekku. Juga di sisi yang lain, ya, rohnya ada di Firdaus. Ini lihat Karena di dia sini. berfirman kepada Lihat di sini. Saya kasih data. Ini LT3 ya, ini LT3. Iya, Sebab seringkali kamu mendapatkan dapat makan roti itu dan minum cawan itu, kamu sedang memberitakan kematian apa di sini? Kematian Tuhan. Berarti yang mati itu Tuhan, bukan hanya dagingnya. baca Tuhan lagi itu sampai kan selanjutnya. Iya, sabar. Tuhan itu Selanjutnya, kan iya, Ya, selanjutnya baca dulu. selanjutnya. Nah, yang makan roti maupun minum cawan Tuhan dengan cara yang tidak layak akan menjadi bersalah terhadap tubuh dan darah Tuhan. Oke? Ya, Nah. jadi yang mati itu tubuhnya aja, Dek. Kalau rohnya itu nggak mati, Dek. Lah, katanya tadi kalau hanya tubuhnya yang dikatakan mati, di sini kan dikatakan Tuhan. Sedangkan daging ketuhanan itu bukan Tuhan. Dagingnya Tuhan itu bukan Tuhan. HP-nya Ardi ini bukan Ardi. Di Gitu situ dikatakan logikanya. ada tubuh toh, tubuh dan darah Tuhan. Baca lagi ayat 27, baca lagi. Coba cermati Iya, dulu. saya baca. Iya, baca lagi. Karena itu siapa makan roti itu maupun minum cawan Tuhan, dengan cara yang tidak layak, ia akan menjadi bersalah terhadap tubuh Tuhan. Tubuh dan darah Tuhan. Jadi yang mati tubuh itu dan darah tubuh Tuhan. Oke, bagaimana? Roh itu nggak bisa mati, Dek. Kamu paham nggak kalau roh itu nggak bisa mati, Dek? Bagaimana kamu mau mengatakan Tuhan ini punya tubuh, sedangkan di dalam Yohanes 4 nomor 24 Tuhan itu adalah roh. Karena dia datang menampakkan diri, Dek. Ini dia 1 Timotius 6 ayat 14. 1 Timotius 6 ayat 14, ya. Supaya engkau memelihara perintah ini tanpa noda, tanpa celah, sampai penampakan Tuhan kita Yesua HaMasiah. Nah, datang nanti dia berupa apa? Dia kan datang nanti nih kedua kalinya. Dia datang dengan apa? Apakah dengan tubuh yang sama atau tubuh yang baru? Tubuh yang sama yang pernah datang ke dunia, ini dia. Nah, Matai 25 ayat 31. Dan ketika anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat kudus bersamanya, pada waktu itu dia akan duduk di atas tahta kemuliaannya dan segala bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan dia akan memisahkan mereka satu dari yang lain sebagaimana seorang gembala memisahkan domba dari kambing. Itu yang pertama. Yang kedua, malaikat berkata kepada para rasul di Kisah Para Rasul 10, Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai 11. Dan sementara mereka terus terbelalak ke langit selagi dia pergi, maka tampaklah 2 pria dengan pakaian putih berdiri dekat mereka, yang juga mengatakan, "Hai para pria, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri sambil memandang ke langit? Yesua ini yang telah terangkat ke surga dari antara kamu, demikianlah dia akan datang kembali dengan cara yang telah kamu lihat dia pergi ke surga." Jadi sebagaimana dia pernah datang ke dunia, sebagaimana dia naik ke surga yang disaksikan para rasul, seperti itu juga dia akan datang kembali, karena dia datang dalam tubuhnya, dalam daging. Karena kalau dia tidak datang dalam materi, maka kita nggak akan pernah bisa lihat dia, Dek. Oke, baik. Sekarang saya akan mau membantah kematian terhadap Yesua. Apakah dia mati atau enggak? Di sini bantahannya. Nih. Lukas 22:69. Nah, ini. Dibuka di situ ya. Ini. 69. Ini peristiwa waktu itu ya. Ada oknum yang disangka Yesua HaMasiah. Nah, di sini bisa dilihat Lukas 22:69. Nah, apa di sini? Kita baca dari sini ya. Kita baca dari sini. Enggak terbiasa loh aku baca ini, Kak. Jikalau engkau HaMasiah, enggak apa-apa lah. Jikalau engkau HaMasiah,
jikalau engkau adalah Hamasia, katakanlah kepada kami. Dan dia berkata kepada mereka, jika aku mengatakan kepadamu, kamu tidak sama sekali enggak percaya. Dan kalaupun aku bertanya kepadamu, sekali tidak dapat menjawab kepadaku. Ataupun melepaskan sejak sekarang akan ada anak manusia yang duduk di sebelah kanan Elohim. Ini peristiwa sebelum penyaliban nih. Peristiwa waktunya mau disalib, seorang yang disangka Yesua ini, ya, orang yang ditangkap karena dia disangka Yesua, ternyata dia mengatakan apa? Sejak sekarang akan ada anak manusia yang sudah duduk di sebelah kanan Elohim. Sejak sekarang, itu sejak sekarang. Sekarang itu artinya apa? Berarti pada waktu itu, ya, waktu itu orang itu mengaku yang disangka Yesua bahwa anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Elohim. Nah, yang disalib ini siapa? Inilah hukum yang kalian sembah. Gitu. Silakan, sudah, bantah. Dek. Bantah. Yang pertama, di situ tidak ada Tuhan Yesus HaMasiah menyatakan dia tidak mengalami kematian dan bangkit, tidak ada. Justru, jangan dipotong, jangan panik kamu. Oh, kirain mau buka mikrofon. Sebelum Tuhan Yesus HaMasiah disalib, dia memberitahukan 4 kali guys, bukan 3 kali, 4 kali, ya. 4 kali Tuhan Yesus HaMasiah memberitahukan bahwa dia akan mengalami, ya, penderitaan dan juga mati dan bangkit pada hari ketiga. Dia menderita ya, dan akan mengalami kematian dan kebangkitan. Bentar saya tunjukkan dulu ayat-ayatnya ya, biar lebih akurat ya. Jadi kita jangan asal ngomong, Dek, karena tadi yang kamu bacakan itu tidak ada di situ Tuhan Yesus HaMasiah. Di Matius 16 ya, di sini Matius 16. Matius 16. Di sini Tuhan Yesus HaMasiah mengatakan dia akan mengalami kematian dan kebangkitan. Sebentar. Sambil lihat juga, Dek, sambil lihat juga. Ya. Nih, pemberitahuan pertama, penderitaan Yesua dan syarat mengikuti dia. Matius 16 ayat 21. Sejak saat itu Yesua mulai menunjukkan kepada para muridnya bahwa seharusnya dia pergi ke Yerusalem dan menderita banyak hal dari para tua-tua dan imam-imam kepala dan para ahli kitab dan dibun-bun dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itu pemberitahuan yang pertama. Dia akan mengalami kematian dan bangkit pada yang ketiga, ya. Itu pemberitahuan yang pertama. Terus, pemberitahuan yang kedua. Ya. Ada lengkap semua, Dek, di sini, Dek. Makanya, nggak boleh kita sembarangan ngomong. Lihat dulu, sambil lihat juga, sambil lihat. Iya, makanya ndak ku tengok kau. Aku fokus kepada kitab, bukan sama mukamu. Baca aja lah. Ada nggak di situ? Tadi Ya kamu udah, ini lihat ada giliran nggak? kau bicara. Ini giliran kau bicara, nanti ku bantah kau. Silakan. Kemudian, pemberitahuan yang kedua, Matius 17 ayat 22 sampai 23. Yesus HaMasiah memberitahukan dia akan mengalami penderitaan, dibun-bun dan bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian pemberitahuan yang ketiga, Matius 20 ayat 18 sampai 19, Markus 10 ayat 33 sampai 34, Lukas 18 ayat 32 sampai 33. Dia akan mengalami banyak penderitaan, diolok-olok, disesah, dibun-bun dan bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian pemberitahuan yang keempat, Matius 26 ayat 2. Nah, jadi apa yang sudah diberitahukan Tuhan Yesus HaMasiah, dia akan mengalami, ya, kematian dan kebangkitan. Tidak mungkin itu tidak ditepati, karena Tuhan Yesus HaMasiah kalau berfirman pasti ditepati, Dek. Jadi nggak mungkin dia kabur. Nah, kamu tahu nggak, Dek?
garis benang merah kitab suci ini apa? Garis benang merah kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu, bahwa Yeshua HaMashiach adalah Yahweh yang Echad. Dia telah menyelamatkan umatnya, menghapus dosa umat manusia melalui karyanya di atas kayu salib. Itulah tujuannya ini ditulis agar apa? Diberitakan ke seluruh dunia, agar seluruh dunia tahu bahwa hanya Yeshua HaMashiach adalah Yahweh yang Echad, sang pencipta, sang juru selamat, melalui karyanya di atas kayu salib. Ini Sabar dulu. Ini Mas, saya kasih tahu dulu belum. sama kamu. Arti dari Tuhan Yesus HaMashiach berfirman, sejak sekarang akan ada anak manusia yang duduk di sebelah kanan kuasa Elohim. Nah, inilah buktinya kalau Yesus HaMashiach itu Tuhan, Dek. Tuhan yang maha hadir. Di mana anak manusia itu merujuk kepada dirinya yang sebutan metafora ketika dia datang menampakkan diri. Nah, duduk itu bermakna bertahta, sebelah kanan bermakna keagungan, kekuatan, kehormatan. Jadi duduk di sebelah kanan Elohim itu maknanya dia itu selalu bertahta di dalam kerajaan surga dengan segala keagungan, kehormatan, menunjukkan otoritas keilahiannya yang hakiki. Sehingga ketika dia juga ada di bumi, dia juga ada di surga, Dek. Bertahta dengan segala kemuliaannya, menunjukkan dia adalah ilahi, mutlak, Elohim yang berkuasa maha hadir. Itulah kenapa orang Farisi itu ngamuk. Baca selanjutnya. Orang Farisi ngoyak. Kan apa jubahnya dikoyak. Untuk apa lagi kita perlu saksi? Jadi gini, Dek, jangan kamu merasa lebih pintar dari orang Farisi. Mereka itu ahli-ahli Taurat, ahli-ahli kitab. Mereka lebih paham apa yang dikatakan Tuhan Yesus HaMashiach daripada kamu, Dek. Nah, kalau menurutmu Tuhan Yesus HaMashiach pengakuannya dia bukan Tuhan, nggak akan disalib dia. Ya, nggak akan disalib dia. Tapi kamu bukan orang Farisi, kamu bukan ahli kitab, Dek. Jadi jangan kamu merasa lebih pintar. Saya ini di sini tidak mengatakan bahwasanya oke lah, yang duduk di sebelah kanan Elohim yang Maha Kuasa itu adalah tahtanya dan di sebelah kanan dan lain sebagainya. Oke lah, itu penafsiran silahkan. Titik poinnya yang saya katakan, mulai saat ini anak manusia sudah duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Nah, dia sudah duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Yang ngomong ini siapa? Itu yang saya pertanyakan. Berarti yang ngomong ini adalah orang lain yang disangka Yeshua HaMashiach inilah yang akan disalibkan. Padahal orang ini mengatakan apa? Mulai sehari ini anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Elohim yang Maha Kuasa. Terus lanjut di sini. Mazmur 91. Dek, jangan, Dek, mohon maaf, saya potong lagi. Kamu jangan berulang-ulang di situ. Itu maksudnya Tuhan Yesus HaMashiach itu tetap ada di surga. Rohnya itu di surga berkuasa. Itu juga menunjukkan dia itu Elohim yang maha hadir. Makanya dia disalib. Karena mengaku Elohim, mengaku Tuhan. Lihat di sini. Nah, apa sungguh itu? dengan matamu sendiri engkau, Mazmur 91. Sungguh dengan matamu sendiri engkau akan melihat dan menyaksikan ya ganjaran untuk orang fasik. Apa artinya di sini? Sebab engkau ya Yahweh, ya ini saya pakai ELT 3 ya. Yang maha tinggi kujadikan tempat kediamanmu. Ya, mendapatkan akan menimpa engkau dan itulah akan mendekati apa ini? Mendekati kemahmu, sebab dia akan memerintahkan para malaikatnya kepadamu untuk menjadi apa? Menjaga engkau di sepanjang jalanmu. Nah, di sini nubuatan tentang apa? Maka akan mentang engkau tangannya supaya kakimu tidak akan terantuk batu. Nah, kalau dikatakan di sini mungkin ini apa ya? Saya mau bilang gimana ya? Ayat ini menjelaskan bahwa Yeshua HaMashiach jangankan disalib, tersentak batu kakinya pun tidak. Karena kenapa? Yahweh mengatakan dia akan memerintahkan para malaikat untuk menjaganya dia supaya tidak celaka. Itu dia. Dan apa kata Yeshua HaMashiach? Haruslah tergenapi semua yang tertulis di dalam Mazmur tentang aku. Salah satunya ini. Dia tidak akan dicelakai, bahkan jangankan disalib, tersentuh batu kakinya pun kagak akan. Ini di dalam Mazmur Yeshua HaMashiach mengatakan apa? Sebab
semua yang tertulis tentang aku di dalam Mazmur itu harus tergenapi. Jeterkan. Ini Mazmur loh, perjanjian lama. Ya, ini nubuatan Yeshua HaMashiach supaya tidak akan dicelakai, bahkan jangankan dicelakai, jangankan disalib, jangankan ditampar, tersentuh batu pun tidak. Karena kenapa? Malaikat akan memberikan dia kekuatan, malaikat akan memberikan dia perlindungan. Di sini dicatat. Di sini. Saya baca lagi satu data, bentar ya. Saya baca lagi satu datanya di mana ya? Di Lukas. Nih. Sabar ya. Ini dibaca di sini ya. Di Lukas 22:43. Nih, saya buka dulu datanya ya. Biar Anda itu percaya. Lukas berapa tadi ini? Lukas 22:43. Ya, lihat dulu lah. Saya tutup kamera sebentar ya. Lukas 22:43. Iya, boleh. Saya tutup kamera sebentar sambil kamu bernarasi. Iya. Nih, dibaca di sini. Apa di sini dikatakan? Nih, syukron kawan-kawan, jazakillah khair. Nih, baca di sini. Oh. Nih, apa di sini? Dikatakan apa? Dan seorang malaikat dari sorga tampak kepadanya untuk menguatkan dia. Jadi menguatkan dia di situ. Waktu itu peristiwa mau disalibkan, datang malaikat memberikan apa? Kekuatan. Jadi Tuhanmu itu diberikan kekuatan oleh malaikat. Gitu. Silakan dibantah. Silakan. Aku mau lanjut makan ini, belum selesai aku sebenarnya makan. Silakan dibantah.